Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah perancangan pabrik. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 11A yang beranggotakan Ayu Yuniar, Francisca Fiendra, Kezia Eugenia, dan Olivia Marta untuk mempresentasikan hasil scale up rancangan pabrik industri Rosana. Latar belakang terciptanya produk Rosana ini didasari oleh yang pertama, produksi pisang yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura tercatat, pada tahun 2016 hingga 2018, Indonesia memproduksi pisang sebanyak 7 hingga 7,26 juta ton. Hal tersebut diiringi juga dengan adanya peningkatan konsumsi pisang oleh masyarakat Indonesia. Tingginya produksi pisang tentu akan menghasilkan limbah kulit pisang yang melimpah. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada upaya pemanfaatan limbah kulit pisang secara maksimal. Kemudian adanya inovasi churros terbatas pada topping saja. Inovasi churros telah banyak ditemukan, namun inovasi yang diciptakan hanya berasal dari toppingnya saja, bukan dari segi bahan dasar pembuatannya. Biasanya bahan dasar yang digunakan berupa tepung terigu. Dengan adanya pemanfaatan tepung pisang ini diharapkan dapat memberikan inovasi churros yang gluten free sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Adapun tujuan dari diciptakannya produk ini adalah sebagai upaya pemanfaatan limbah kulit pisang secara optimal dan berdaya guna, serta menciptakan inovasi produk sehat dalam bentuk snack dengan rasa yang enak. Selanjutnya yaitu gambar umum lingkungan kegiatan usaha. Usaha ini akan dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung memiliki peluang yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan usaha khususnya dalam bidang kuliner, karena Bandung terkenal dengan destinasi wisata yang sangat beragam dan juga menjadi surga kuliner bagi para wisatawan. Bahan baku utama pembuatan Rosana yang berupa kulit pisang juga mudah diperoleh karena terdapat banyak sentra produk olahan pisang yang dapat dijadikan mitra. Adapun gambar umum dari produk Rosana ini antara lain merupakan produk inovasi churros dengan menggunakan tepung kulit pisang sebagai bahan baku utamanya yang telah dikombinasikan dengan bahan lainnya. Kemudian, dalam setiap kemasan yang berupa box ini berisi 5 buah churros berukuran sedang yang telah ditaburi gula dan bumbu kayu manis serta dilengkapi dengan saus coklat maupun stroberi sebagai cocolannya. Churros sendiri ini dapat dikategorikan ke dalam donat, namun memiliki bentuk memanjang dengan permukaan yang bergerigi dan tekstur yang crunchy di luar namun tetap lembut di dalam. Adapun harga jual dari produk ini sebesar Rp28.000 untuk tiap porsi. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis tip, di mana yang pertama adalah faktor sosial. Saat ini, Indonesia ini memiliki angka umur produktif yang sangat tinggi, yaitu mencapai 70,7% dan menyukai gaya hidup praktis, pola hidup sehat, dan budaya viral. Sehingga implikasinya adalah menciptakan produk yang sehat, kekinian, unik, dan mudah dibawa. Kemudian dari faktor teknologi, teknologi di Indonesia ini mulai berkembang karena adanya digitalisasi sehingga mungkin memudahkan penjualan produk. Kemudian saat ini sangat banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, yaitu mencapai 68,9% dari total populasi di Indonesia. Implikasinya adalah pemanfaatan sosial media sebagai media informasi dan promosi. Kemudian dari faktor ekonomi, terdapat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang signifikan di awal tahun yaitu sebesar 7,07% dan di triwulan kedua sebesar 3,31%. Kemudian terjadi realisasi investasi di Indonesia selama triwulan 2 2021 itu meningkat sebesar 16,2%. Kemudian Indonesia juga termasuk ke dalam negara emerging market. Implikasinya adalah dapat mengembangkan franchise ke arah mancanegara. Kemudian dari segi environmental atau ekologinya, saat ini meningkatnya isu perubahan iklim, tingginya produksi limbah pangan, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan, sehingga berimplikasi pada penciptaan produk yang berbahan dasar limbah, yaitu Rosana, dari bahan dasar limbah kulit pisang. Kemudian dari faktor politik, saat ini kebijakan dan gerakan pemerintah sangat mendukung perkembangan UMKM dan bisnis di era pandemi. Era perdagangan digital juga sangat mempengaruhi dari pergerakan Rosana. Kemudian saat ini adanya kemudahan dalam perizinan berusaha. Implikasinya adalah kemudahan dalam sertifikasi dan pengembangan dari franchise Rosana ini. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran merupakan suatu usulan proyek yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Yang pertama ada aspek pasar. Aspek pasar ini analisisnya terkait aspek yang mengkaji potensi pasar dari produk churros terkait kondisi pasar, permintaan, penawaran, kelompok pasar, dan segmentasi pasar.
Yang pertama ada kondisi pasar. Churros merupakan makanan ringan atau snack yang digoreng dengan menggunakan adonan yang menyerupai adonan kue sus khas Indonesia. Churros ini merupakan snack yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, namun kalangan anak muda yang lebih antusias terhadap snack satu ini. Saat ini churros sudah banyak tersebar di pasaran karena banyak sekali masyarakat yang mengemari camilan ini karena harga yang terjangkau, praktis dan sangat cocok dikonsumsi sebagai teman minum kopi maupun lainnya, sehingga dapat dinikmati juga di segala waktu dan situasi. Yang kedua ada permintaan. Selama masa pandemi ini semua orang berada di rumah dan beberapa di antaranya mengalami stres karena terlalu lama di rumah. Hal ini berdampak juga pada kesehatan, terutama kualitas tidur. Kualitas tidur ini mengakibatkan menurunnya produktivitas sehingga perlu mengkonsumsi nutrisi untuk memperbaiki masalah tidur tersebut. Sehingga masyarakat sedang banyak mencari produk camilan yang sehat, kaya nutrisi dan juga memiliki harga yang terjangkau terutama di kalangan anak muda. Kemudian ada penawaran. Rosana ini menggunakan tepung kulit pisang sebagai bahan baku utamanya, di mana kulit pisang mengandung salah satu vitamin yang dapat berfungsi sebagai obat, yaitu vitamin B6. Vitamin B6 ini juga dapat mendukung fungsi sistem imun dengan berperan dalam respon imun seluler dan humoral, sehingga dapat dikatakan produk Rosana ini dapat menjadi alternatif camilan yang lebih sehat. Kemudian ada kelompok pasar. Kelompok pasar kami adalah kelompok pasar konsumen. Pasar konsumen ini ditujukan bagi semua individu dan rumah tangga yang membeli produk kami untuk konsumsi pribadi. Kami menjual produk Rosana ini kepada pembeli individual yang membeli produk untuk langsung dikonsumsi, sehingga kami tidak menjualnya melalui reseller dan sebagainya. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini untuk Rosana adalah semua kalangan masyarakat dengan mahasiswa sebagai target utamanya, karena mahasiswa biasanya menyukai makanan ringan yang praktis untuk dikonsumsi. Penjualan dilakukan di sekitar kota Bandung sebagai lokasi utama, dan Rosana ini merupakan jenis camilan yang sangat praktis sehingga kalangan yang memiliki mobilitas tinggi seperti mahasiswa dan pekerja dapat memilih Rosana. Ini menjadi camilan sehat masa kini. Kemudian ada aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana ini baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan atau butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Rosana ini yang pertama, untuk aspek pemasarannya ada strategi promosi. Promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Ads, dan YouTube Ads yang memiliki jumlah pengguna cukup tinggi di Indonesia. Selain itu juga dapat memanfaatkan popularitas orang-orang tertentu untuk mempromosikan atau memberikan testimoni terkait produk yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih tinggi, namun dapat menambah jumlah permintaan konsumen. Kemudian yang kedua ada strategi harga. Produk berkualitas ini dijual dengan harga terjangkau yang dapat diterima seluruh masyarakat, yaitu seharga Rp28.000 per porsi. Penetapan harga ini juga didasarkan oleh harga produksi pada setiap produk serta harga produk di pasaran. Kemudian yang ketiga ada strategi lokasi dan distribusi. Tempat yang dipilih untuk kegiatan produksi adalah lingkungan di sekitar Bandung karena ramai. Dan tata letak dari lokasi produksi juga perlu diperhatikan di mana layout dari tempat produksi lebih tersusun rapi sehingga dapat menjaga kualitas dan keamanan dari produk yang dihasilkan. Karena Rosana ini juga merupakan produk yang langsung dikonsumsi, dapat dilakukan penambahan sarana penjualan seperti penggunaan fasilitas online shopping seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood, Tokopedia Food, dan platform lainnya. Kemudian ada yang terakhir strategi produk. Produk yang dihasilkan merupakan inovasi dari produk churros berbahan dasar tepung kulit pisang berbalut taburan kayu manis. Dan Rosana ini sangat praktis untuk dibawa kemanapun karena memiliki rasa yang manis dan tekstur yang disukai. Berikutnya adalah aspek hukum dan regulasi. Peraturan dari pemerintah yang sangat mempengaruhi bagaimana Rosana ini berkembang adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Peraturan ini diciptakan dengan tujuan untuk merubah ekosistem kewirausahaan di tanah air, sehingga mendorong lahirnya wirausaha muda yang lebih produktif, sehingga ini sangat mendukung perkembangan dari Rosana itu sendiri. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha yang selama ini mungkin menjadi kendala di Indonesia. Oleh sebab itu, karena kemudahan-kemudahan yang ada, Rosana akan menyiapkan dan mengurus beberapa regulasi untuk semakin memperkuat posisi Rosana di mata hukum dan juga menjaga kredibilitas dari produk kami.
Yang pertama, kami akan melakukan pengajuan nama perseroan terbatas atau PT yang didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum dan kemudian disesuaikan dengan UU PT yang berlaku. Kemudian kami juga akan membuat surat izin perdagangan atau SIUP melalui laman OSS dan juga di akhir akan mendapatkan NIB, yaitu nomor izin untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, kami akan membuat surat tanda pendaftaran waralaba karena Rosana ini berfokus pada pengembangan franchise ke depannya. Dokumen yang harus dimiliki agar dapat mendapatkan surat untuk pengembangan waralaba ini adalah STPW. Kemudian apabila sudah didapat, maka Rosana sudah resmi dapat mengembangkan cabang di kota-kota maupun di mancanegara. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke aspek teknologi, yaitu teknologi pengolahan pangan apa saja yang diterapkan dalam pembuatan Rosana itu sendiri. Yang pertama, dalam pembuatan tepung kulit pisang itu terdapat proses pengeringan yang bertujuan untuk mengeringkan kulit pisang supaya dia diperoleh kadar air yang lebih sedikit dan dia teksturnya menjadi keras. Setelah keras, dia akan digiling. Penggilingan ini bertujuan agar kulit pisangnya itu berada dalam bentuk bubuk. Setelah kulit pisang berada dalam bentuk bubuk, tepung kulit pisang itu kemudian dilakukan pengayakan yang bertujuan agar menghasilkan tepung kulit pisang dengan ukuran yang lebih seragam dan teksturnya itu lebih halus. Prinsip pengayakannya itu partikel bahan yang dilalui di atas ayakan yang memiliki ukuran lebih kecil itu akan lolos dari ayakan, sedangkan bahan dengan ukuran lebih besar akan tertahan. Kemudian dilakukan terus pengayakannya supaya dia semakin halus. Kemudian dalam pembuatan churros rosananya itu sendiri, teknologi yang digunakan itu ada mixing atau pencampuran bahan-bahan supaya diperoleh adonan dengan rasa yang merata. Kemudian deep frying, penggorengan churros itu sendiri. Aspek teknis meliputi metode pelaksanaan, diagram proses, dan juga material flow proses. Metode pelaksanaan meliputi tahap praproduksi, di mana dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan seperti perlengkapan alat dan bahan, survei tempat, kemudian juga trial and error formulasi resep untuk Rosana. Kemudian tahap produksi itu meliputi proses pembuatan tepung kulit pisang dan juga proses pembuatan Rosana. Berikut merupakan diagram proses untuk produksi tepung kulit pisang. Yang pertama itu kulit pisang dicuci supaya sisa-sisa kotoran yang mungkin menempel dapat bersih secara menyeluruh, kemudian dipotong menjadi bagian kecil. Setelah itu direndam dalam larutan natrium tiosulfat dan garam, ditiriskan, kemudian dikeringkan dengan oven. Setelah itu dilakukan penggilingan atau penghancuran agar diperoleh bentuk bubuk atau bentuk tepung, kemudian diayak supaya diperoleh tekstur yang lebih halus dan dikemas dan jadilah tepung kulit pisang. Untuk produksi Rosana, bahan-bahan untuk membuat adonan itu diletakkan di panci, dipanaskan hingga mendidih, kemudian ditambahkan dengan tepung kulit pisang, dipanaskan kembali, lalu didinginkan selama 15 menit. Berikutnya, adonan akan dimixer dengan telur. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik segitiga untuk mencetak adonan dari churros. Panaskan minyak, kemudian lakukan deep frying hingga warnanya emas kecoklatan, kemudian dibalur dengan gula halus dan kayu manis, ditambahkan topping dan jadilah churros Rosana. Di sini dilampirkan material flow proses untuk produksi tepung kulit pisang juga produksi Rosana. Kemudian adalah neraca massa. Neraca massa ini ada dua, yaitu dalam pembuatan tepung pisang dan pembuatan adonan churrosnya. Yang pertama adalah neraca massa untuk pembuatan tepung pisang. Pembuatan tepung pisang ini dilalui melalui 6 tahap, yaitu pencucian, pemotongan, perendaman, pengeringan, penepungan, dan pengayakan. Pertama, 20 kg kulit pisang dilakukan pencucian dengan air sebanyak 20 kg juga. Kemudian outputnya adalah air bekas cucian sebesar 20 kg dan dihasilkan kulit pisang bersih sebanyak 20 kg. Kemudian dilakukan pemotongan dan jadilah irisan kulit pisang sebanyak 20 kg.
Kemudian irisan kulit pisang tersebut direndam di dalam air bercampur garam dan natrium metabisulfit sebanyak 0,4 kg untuk garam, dan natrium metabisulfitnya sebanyak 0,04 kg dan airnya 40 kg. Kemudian outputnya adalah irisan kulit pisang sebanyak 20 kg dan sisanya adalah air bekas rendaman sebanyak 40,44 kg. Kemudian irisan kulit pisang dilakukan pengeringan dan ada air yang menguap sebesar 2,4 kg dan outputnya adalah kulit pisang kering sebanyak 17,6 kg. Kemudian dilakukan penampungan dan dihasilkan kulit pisang kasar sebanyak 17,6 kg. Kemudian kulit pisang kasar tersebut diayak dan akan menjadi tepung kulit pisang halus sebanyak 17,3 kg karena terdapat residu ayakan sebesar 0,3 kg. Selanjutnya adalah neraca massa untuk pembuatan churros banana. Dilalui dengan 4 tahap, yaitu panci atau pengadukan, kemudian mixer atau pencampuran, wajan atau pemanasan, kemudian tray dalam pemberian topping dari churros banana ini. Yang pertama, air, susu, garam, gula, butter, tepung kulit pisang yang takarannya sudah dijelaskan pada slide, dicampur dalam panci dan menghasilkan adonan basah sebesar 13,875 kg. Kemudian adonan basah tersebut di mixer dan ditambahkan telur sebanyak 1,5 kg dan jadilah adonan churros sebanyak 15,375 kg. Kemudian dituangkan ke dalam wajan dan dilakukan pemanasan dengan minyak sebanyak 22,5 kg. Kemudian jadilah churros dengan berat 15,6 kg dan dengan sisa minyak bekas penggorengan 22,275 kg. Kemudian churros diberi topping dalam tray menggunakan gula halus dan kayu manis dan jadilah produk Rosana atau churros banana sebesar 16,875 kg. Dalam perhitungan neraca energi Rosana, basis perhitungannya itu dalam satu siklus dengan satuan panas yang digunakan adalah kilojoule. Untuk mencarinya itu kita gunakan rumus Q masuk sama dengan Q keluar, di mana Q ini rumusnya adalah M kali C kali delta T. Jadi sebelum melakukan perhitungan dalam setiap prosesnya itu kita cari dahulu data-data yang dibutuhkan, seperti rata-rata suhu awal proses, rata-rata suhu akhir proses, masa masuk bahan, masa keluar bahan, dan panas spesifik dari bahan yang masuk dalam proses tersebut. Untuk proses yang pertama itu adalah pengeringan kulit pisang. Setelah kita cari data-datanya, kita masukkan ke rumus, maka diperoleh Q-nya itu adalah 2075,76 kJ. Kemudian untuk proses penampungan kulit pisang, kita peroleh Q-nya adalah 1214,4 kJ. Pada tahap proses pemasakan adonan Rosana, bahan yang digunakan ini kan lebih dari satu. Jadi kita cari masing-masing panas spesifiknya berapa, kemudian kita total panas spesifik totalnya itulah yang digunakan untuk perhitungan. Nah, setelah dimasukkan, kita peroleh Q untuk proses pemasakannya itu adalah 13.866,12 kJ. Untuk proses pencampuran adonan Rosana diperoleh Q-nya itu adalah 10.729,29 kJ. Dan untuk proses penggorengan Rosana, proses terakhir Q yang dibutuhkan itu adalah 2.966,82 kJ. Utilitas yang diperlukan oleh industri Rosana yang pertama adalah air. Air untuk proses produksi yang dibutuhkan setiap harinya adalah 61,5 liter per hari. Kemudian ada air untuk proses sanitasi, dibagi menjadi 2, air sanitasi mesin dan peralatan sebesar 100 liter per hari. Lalu ada air sanitasi ruangan sebesar 201,6 liter per hari. Dan juga ada air untuk karyawan yang meliputi air untuk buang air besar, buang air kecil, cuci tangan, dan wudhu. Ini sebesar 675 liter per hari. Asumsi kebutuhan air ini dipenuhi dengan sumur bor, maka dari itu utilitas air ini tidak memerlukan biaya.
Prioritas selanjutnya adalah listrik. Listrik untuk penerangan dibagi menjadi dua, ada yang menggunakan LED 30 watt dan LED 10 watt. Penggunaan jenis LED ini bergantung pada kebutuhan intensitas cahaya yang diperlukan di dalam ruangan tersebut. Jumlah kebutuhan daya listrik untuk central kitchen adalah sebesar 2,68 kWh per hari atau sebesar 80,4 kWh per bulannya. Kemudian untuk franchise sebesar 1,39 kWh per hari atau 41,7 kWh per bulan. Kemudian terdapat listrik untuk daya mesin atau alat, baik bagi untuk central kitchen maupun franchise. Berdasarkan perhitungan, listrik untuk menyalakan mesin di pabrik adalah sebesar 65,9 kWh per hari atau sebesar 1977 kWh per bulan, sedangkan untuk peralatan dan mesin franchise adalah sebesar 26,12 kWh per hari atau sebesar 783,6 kWh per bulannya. Total kebutuhan listrik untuk menyalakan peralatan di industri Rosana ini sebesar 2.760,6 kWh per bulannya. Sehingga dari penerangan dan juga peralatan dijumlahkan kebutuhan listrik industri Rosana sebesar 2.882,7 kWh per bulannya. Berdasarkan perhitungan, industri ini membutuhkan total arus listrik sebesar 120,11 kVA per harinya, sehingga masuk ke dalam golongan B2TR yang memiliki batas daya 6.600 VA sampai 200 kVA dengan biaya pemakaian sebesar 1.444,70 per kWh-nya. Oleh sebab itu, biaya listrik yang harus dibayarkan oleh industri Rosana adalah sebesar Rp4.164.636,69 per bulannya. Kemudian ada perhitungan total biaya utilitas. Bagi air, pengeluarannya adalah Rp0 per bulan karena ada asumsi bahwa air yang diperoleh adalah dari air sumur bor, sehingga Rp0 biayanya. Kemudian listrik yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp4.164.636,69 per bulannya, dan sama dengan total yang harus dibayarkan karena hanya berasal dari listriknya saja. Selanjutnya yaitu aspek lokasi pabrik. Lokasi merupakan tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Penentuan lokasi yang tepat ini akan meminimumkan beban atau biaya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penentuan lokasi ini didasari oleh kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dalam menentukan lokasi pabrik dengan menggunakan metode kualitatif atau ranking prosedur, diawali dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan berkaitan dengan proses pemilihan lokasi pabrik yang dijelaskan pada tabel berikut. Langkah selanjutnya yaitu memberikan penilaian untuk masing-masing faktor yang diidentifikasi sesuai dengan skala angka dengan range berkisar 1-5, dengan 5 menunjukkan nilai yang sangat sesuai dari masing-masing alternatif lokasi yang dianalisa pada tabel berikut. Selanjutnya diperoleh angka hasil pengalian antara nilai dari setiap alternatif lokasi dengan bobot masing-masing faktor pada tabel berikut. Berdasarkan penentuan lokasi usaha dengan menggunakan metode kualitatif atau ranking prosedur, Kota Bandung memiliki nilai bobot akhir yang paling tinggi dibandingkan dengan lokasi usaha lainnya, yaitu sebesar 430. Hal tersebut dikarenakan hasil pertimbangan dan perhitungan dari faktor harga tanah, transportasi, ketersediaan bahan baku, harga bahan baku, pajak, biaya tenaga kerja, dan target pasar menunjukkan daerah yang sesuai dan berpeluang besar untuk menjadi lokasi usaha Rosana. Kemudian adalah aspek manajemen atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Dan manajemen sumber daya manusia ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan berfungsi mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Kemudian dalam slide telah tertera bagan dari struktur organisasi di Central Kitchen Rosana. Yang pertama adalah direktur utama. Direktur utama ini membawahi manajer utama. Kemudian manajer utama ini membawahi manajer franchise dan juga cleaning service dan petugas keamanan. Kemudian manajer franchise kemudian membawahi
kepala produksi, kepala pengemasan dan distribusi, kepala finance dan marketing, research and development, healthy and safety officer, dan quality control. Kemudian kepala produksi membawahi staf produksi, dan kepala finance dan marketing membawahi staf finance dan marketing. Kemudian kepala pengemasan dan distribusi juga membawahi staf pengemasan dan staf distribusi. Selanjutnya untuk struktur organisasi di franchise Rosana, yang pertama adalah manajer franchise membawahi staf kasir, staf produksi, dan cleaning service. Kemudian dalam aspek tata letak ini digunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC atau derajat hubungan keterkaitan yang merupakan suatu teknik untuk merencanakan keterkaitan antara stasiun kerja berdasarkan derajat hubungan kegiatan yang dinyatakan dengan penilaian menggunakan huruf dan angka yang menunjukkan alasan untuk sandi tersebut. Dan dengan metode ini perancangan tata letak akan disesuaikan dengan hubungan keterkaitan antara stasiun kerja agar kegiatan produksi berjalan lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Berikut merupakan gambar dan rancangan Activity Relationship Chart dari Central Kitchen Rosana yang telah kami buat. Nah, simbol pada gambar ARC di atas memiliki artinya masing-masing, yaitu A sebagai mutlak, E sebagai sangat penting, I sebagai penting, O sebagai biasa, U sebagai tidak penting, dan X sebagai tidak diinginkan. Dan pada bagian ARC di slide ini, untuk menentukan simbol mana yang harus diberikan pada tiap kolom ARC di atas atau di slide ini, diperlukan pertimbangan dan alasan yang kuat. Dan pada penentuan simbol ARC di slide ini memiliki beberapa alasan kedekatan hubungan yang harus dipertimbangkan, yaitu antara lain aliran informasi, urutan aliran kerja, aliran material, fungsi saling menunjang, tidak berhubungan, fasilitas yang saling terkait, dan pertimbangan keselamatan. Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jadilah bagian ARC yang tertera pada slide yang sudah ada ini. Kemudian ada layout 2 dimensi dari Central Kitchen Industri Rosana, yang dimana itu ada gerbang masuk di pojok kiri atas itu, kemudian masuk adalah area penerimaan barang masuk, itu untuk fasilitas truk-truk penerimaan barang. Kemudian di sebelahnya ada pos satpam, bersebelahan dengan kantin, dan bersebelahan pula dengan toilet, tempat wudhu, dan musola. Kemudian ada area parkiran, dan ada tempat pengolahan limbah, instalasi air, dan instalasi listrik, dan ruang genset. Kemudian dalam gedung Central Kitchen-nya, di dekat pintu masuk akan ada ruang administrasi, sebelahnya ada toilet, ruang loker, dan ruang sanitasi, kemudian ruang medis, ruang pengemasan topping, ruang penyimpanan topping. Kemudian berdekatan juga dengan pintu keluar. Kemudian dekat pintu keluar juga ada ruang penyimpanan tepung, dan ruang pengemasan tepung yang bersebelahan juga dengan ruang produksi, bersebelahan pula dengan gudang penyimpanan bahan baku basah dan gudang penyimpanan bahan baku kering. Kemudian ada untuk Activity Relationship Chart untuk franchise dari Rosana. Sama seperti pada Central Kitchen Rosana, simbol pada gambar ARC juga memiliki artinya masing-masing yang hubungannya juga saling menunjang, dan kedekatan hubungan ini harus dipertimbangkan, yaitu aliran informasi, urutan aliran kerja, aliran material, fungsi saling menunjang, tidak berhubungan, fasilitas yang saling terkait, dan pertimbangan keselamatan. Kurang lebihnya sama dengan yang di Central Kitchen Rosana. Dan untuk layout 2 dimensi dari franchise industri Rosana, layout franchise ini tentunya lebih kecil daripada layout Central Kitchen, karena layout Central Kitchen itu banyak sekali ruang produksinya, dan sedangkan layout franchise-nya ini hanya sebagai ruang pemasakan saja dan untuk area penyajian dan area pengemasan. Jadi di pintu masuk itu ada area karyawan dan toilet, kemudian di sebelah kirinya ada area makan dan area penyajian serta area pengemasan. Kemudian ada juga meja kasir dan area untuk pemesanan churrosnya. Kemudian di sebelah kirinya untuk area penerimaan dan penyimpanan bahan baku di rak-rak, dan ada area untuk memasak produk churrosnya.
Selanjutnya yaitu penentuan tata letak metode block plan. Program ini membuat dan mengevaluasi tipe-tipe tata letak dalam merespon data masukan. Fungsi dari block plan adalah meminimasi jarak antara fasilitas atau memaksimalkan hubungan kedekatan antar fasilitas. Hasil perancangan tata letak fasilitas dengan menggunakan metode block plan ini diperoleh beberapa alternatif yang dapat dipilih berdasarkan 3 kriteria yang ada, yaitu agency score, error score, dan product movement. Adapun langkah-langkah dalam perancangan tata letak metode block plan ini antara lain yang pertama, menjalankan program block plan dengan memasukkan input data. Informasi yang diperlukan yaitu antara lain jumlah departemen, nama departemen, dan luas masing-masing departemen. Kemudian input nilai simbol-simbol keterkaitan yang nilainya diperoleh dari ARC. Lalu menentukan nilai skor masing-masing departemen yang dapat ditentukan oleh pengguna maupun mengikuti nilai yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian block plan akan menampilkan 5 buah pilihan rasio panjang dan lebar dari bentuk tata letak yang diinginkan. Kemudian block plan akan membuat beberapa alternatif tata letak tergantung keinginan pengguna, maksimum 20 alternatif. Masing-masing departemen ini akan ditempatkan pada area tata letak yang tertentu secara random. Block plan ini akan menampilkan satu persatu alternatif tata letak berikut dengan skornya. Kemudian untuk tata letak terbaik ini dapat dilihat dari nilai skor yang tertinggi. Apabila nilainya mendekati 1, maka dapat diusulkan sebagai alternatif terbaik. Berikut merupakan penentuan tata letak Central Kitchen Industri Rosana dengan menggunakan metode block plan. Adapun fasilitas pada Central Kitchen Industri Rosana terdiri dari 11 departemen dengan luas area sebagai berikut, dengan luas bangunan inti total sebesar 16 meter x 24 meter. Adapun data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada fasilitas Central Kitchen Industri Rosana terdapat pada gambar-gambar berikut. Berdasarkan total panjang dan lebar bangunan inti yaitu sebesar 16 x 24 meter, maka pilihan rasio tata letak yang dipilih adalah pilihan kelima dengan rasio yang dapat disesuaikan, yaitu sebesar 2:3. Dari hasil pengolahan data juga, perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi ini dengan menggunakan metode block plan terdapat 20 usulan perbaikan tata letak, di mana tata letak yang memiliki nilai skor tertinggi atau mendekati 1 terdapat pada layout 14. Hal tersebut karena pada layout tersebut memiliki nilai R-score tertinggi yaitu senilai 0,86 dan nilai distance score terendah yaitu senilai 601. Layout usulan baru tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas di tengah dibandingkan dengan layout pada perencanaan awal. Selanjutnya yaitu penentuan tata letak franchise industri Rosana metode block plan. Adapun fasilitas franchise industri Rosana terdapat pada tabel berikut yang terdiri dari 7 departemen dengan luas area masing-masing departemen sebagai berikut. Adapun luas keseluruhan atau luas total dari franchise sendiri sebesar 12 x 24 meter. Berikut merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada fasilitas franchise. Berdasarkan total lebar dan panjang bangunan franchise, yaitu sebesar 12 x 24 meter, maka pilihan rasio tata letak yang dipilih adalah pilihan kedua dengan rasio sebesar 1:2. Dari hasil pengolahan data juga terdapat 20 usulan perbaikan tata letak, di mana tata letak yang memiliki nilai R-score tertinggi atau mendekati 1 terdapat pada layout keempat. Hal tersebut karena layout 4 ini memiliki nilai R-score yang tertinggi yaitu sebesar 0,91 dan nilai distance score yang lebih kecil yaitu 3. Berikutnya, saya akan menjelaskan aspek keuangan secara singkat. Rosana ini memiliki kebutuhan dana yang meliputi dari biaya bahan baku, biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tenaga kerja yang dirangkum di dalam tabel total investasi sebagai berikut, dengan jumlah sebesar Rp315.124.240. Kemudian dilakukan analisis kelayakan keuangan, di mana kami menetapkan harga jual Rosana sebesar Rp28.000 setiap boxnya. Kemudian kami menetapkan investasi yang digunakan adalah sebesar 350 juta. Ini adalah pembulatan dari total investasi yang ada di tabel sebelumnya dengan umur ekonomi sebesar 5 tahun. Kemudian kami melakukan perhitungan pendapatan per tahun yang berasal dari harga jual kemudian dikalikan dengan total produk Rosana yang berhasil dijual setiap tahunnya. Kami menghitung penyusutan dengan rumus total investasi dibagi umur ekonomis
menghasilkan nilai sebagai berikut. Kami menghitung biaya per tahunnya dengan cara biaya bahan baku ditambah operasional dan biaya tenaga kerja. Kemudian total biaya keluar dengan cara biaya per tahun ditambah biaya penyusutan. Kemudian menghitung laba sebelum pajak, di mana pajak yang digunakan sebesar 20%. Setelah itu ditambah dihitung juga laba setelah pajaknya, sehingga berdasarkan data-data tersebut diperoleh nilai kas masuk bersih per tahunnya, yaitu sebesar Rp229.450.496. Selanjutnya dihitung payback period, di mana penghitungan ini bertujuan untuk menilai lamanya pengembalian investasi awal yang dapat tercapai. Berdasarkan rumus, investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 12 bulan, diperoleh payback period dari Rosana adalah selama 18,3 bulan atau selama 1,5 tahun. Nilai ini lebih kecil dari umur ekonomi investasi sehingga Rosana layak dijalankan. Kemudian dilakukan perhitungan average rate of return atau ARR dengan cara menghitung rata-rata laba setelah pajak terlebih dahulu, kemudian dihitung rata-rata investasi, dan dapat dihitung ARR-nya dengan rumus rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi, yang menghasilkan nilai 45,55%. Nah, dari perhitungan ARR ini, nilai ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengusaha atau investor untuk melakukan investasi terhadap bisnis Rosana. Tentunya nilai ini sangat baik karena lebih besar dari 30%, sehingga sangat visible untuk dijalankan. Kemudian ada nilai NPV atau Net Present Value, di mana kami menggunakan DF sebesar 20% dengan asumsi kas bersih yang sama setiap tahunnya. Berdasarkan tabel yaitu 229.450.496. Ini kas bersihnya. Kemudian berdasarkan perhitungan diperoleh NPV sebesar Rp133.220.744. NPV ini bernilai positif sehingga bisnis Rosana layak untuk dijalankan. Kemudian kami menghitung Profitability Index atau PI, di mana PI ini memiliki rumus total PV kas bersih yang sudah didapatkan dari NPV sebelumnya dibagi total investasi. Dan berdasarkan perhitungan diperoleh nilainya adalah 1,38 kali atau 138%, sehingga bisnis Rosana ini menghasilkan profit yang baik dan layak untuk dijalankan. Kemudian kami melakukan perhitungan interest rate of return atau IRR menggunakan tabel PVIFA dengan nilai DF terdekat yaitu sebesar 1,525 di tahun ketiga, yaitu berada di nilai DF 43% dan 44%, sehingga berada di antaranya. Maka dari itu kami harus menghitung kembali. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa interest rate of return yang pastinya berada di nilai 43,26%. Berdasarkan nilai ini, bisnis Rosana ini sangat visible untuk dijalankan. Kemudian kami menghitung harga pokok produksi, di mana dihitung dari biaya bahan habis per bulannya dibagi jumlah produk Rosana yang dapat dijual per bulannya, dan menghasilkan nilai HPP sebesar Rp13.038. Sedangkan harga jual Rosana yang kami pasarkan adalah Rp28.000 per boxnya, sehingga nilai ini sangat menguntungkan. Kesimpulan dari analisis aspek keuangan adalah baik dari metode PP, NPV, ARR, IRR maupun PI, hasil analisis kami ini sudah sesuai bahkan melebihi dari standar, sehingga bisnis Rosana ini sangat layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek pengolahan limbah. Limbah hasil industri menjadi salah satu persoalan yang paling serius. Pengelolaan limbah diperlukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pengolahan limbah sesuai dengan peraturan pemerintah dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya. Berikut merupakan bentuk pengelolaan limbah yang dihasilkan dari industri Rosana. Yang pertama, pengelolaan limbah air cucian kulit pisang. Limbah cucian kulit pisang dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair pada tanaman yang diolah melalui proses fermentasi yang telah ditambahkan mikroorganisme sebagai starter. Pupuk organik cair ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga kesehatan serta kelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu pengelolaan limbah air perendaman kulit pisang.
Perendaman kulit pisang dengan larutan natrium tiosulfat dan garam merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam pembuatan tepung kulit pisang, sehingga akan menghasilkan limbah cair. Pengelolaan limbah cair ini dapat dilakukan dengan menampung limbah pada bak penampungan yang selanjutnya dilakukan pengendapan dan penyaringan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah minyak goreng. Salah satu upaya dalam mengelola limbah minyak goreng yaitu dapat melalui proses pengolahan biofilter aerob dengan menggunakan media biobol dan tanaman. Selain itu, adapun potensi limbah minyak goreng adalah kandungan asam lemak dari minyak nabati yang tinggi, yang dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci piring yang ramah lingkungan. Sekian pemaparan dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.